Shalom jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, pertama-tama sebelum memulai khotbah ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ingrid Boymau. Jemaat Tuhan bisa memanggil saya dengan sebutan Ingrid. Saya mahasiswa Fakultas Teologi Universitas Kristen Satyawacana yang saat ini sedang melakukan praktik homiletika 2, dan pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh warga GKJ Pepantan Kayuwangi, Bapak Ibu Pendeta, Majelis, dan juga seluruh warga Pepantan Kayuwangi yang telah menerima saya untuk melakukan praktik homiletika 2 di tempat ini. Sekian dari perkenalan singkat saya. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menjumpai banyak orang yang sedang mengalami kesulitan, penderitaan, pergumulan hidup, dan juga bahkan ada yang sakit, ada yang kehilangan, atau mengalami masalah ekonomi, atau terkadang juga merasa dia sendiri. Dan menghadapi persoalan ini, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, dan di tengah kenyataan ini, kita sering muncul pertanyaan, apakah masih ada orang yang peduli pada kita? Nah, untuk itu Bapak Ibu Jemaat Tuhan, melalui bacaan kita hari ini, kita mau lihat bahwa Yesus yang merupakan pribadi yang sungguh peduli terhadap keadaan manusia. Ketika ia melihat banyak orang yang terlantar, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ia tidak tinggal diam, tetapi ia juga datang untuk mengajar, memberitakan kabar baik, serta menyembuhkan mereka yang menderita. Bahkan Yesus mengutus murid-muridnya untuk melanjutkan pelayanan kasih tersebut, agar semakin banyak orang yang merasakan pertolongan dan juga kasih dari Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Matius pasal 9 ayat 35 dan 10 ayat 8 ini mau menunjukkan kepada kita bahwa pelayanan Yesus itu didasarkan pada belas kasihan yang mendalam kepada manusia, di mana Yesus berkeliling ke berbagai kota dan desa untuk mengajar di rumah-rumah ibadah, memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta menyembuhkan berbagai penyakit dan juga kelemahan setiap jemaat pada saat itu. Pelayanannya ini mau menunjukkan bahwa keselamatan yang dibawa Allah tidak hanya menyentuh pada kehidupan rohani, tetapi juga kepada fisik dan sosial manusia. Belas kasihan Yesus itu bukan muncul karena kebutuhan fisik dan juga sosial saja, tetapi ini muncul karena didasarkan dari hatinya sendiri yang penuh dengan kasih terhadap manusia. Yesus tidak hanya bekerja sendiri, namun ia juga memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka untuk melanjutkan pelayanan, yaitu memberitakan kabar baik, menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat. Hal ini mau menunjukkan bahwa setiap pengikut Kristus itu dipanggil untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan dan juga kasih kepada sesama. Perintah Yesus kepada muridnya itu bukan hanya fokus terlebih pada sesuatu, tapi terlebih dahulu kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini mau menunjukkan bahwa Allah itu bekerja secara teratur terhadap keselamatan. Tugas ini bukan bentuk penolakan terhadap bangsa lain, melainkan bagian dari tahap awal pelayanan para muridnya pada waktu itu. Kasih dan keselamatan Allah ini juga diberitakan kepada semua bangsa. Karena itu, para murid diminta untuk setia menjalankan tugas yang dipercayakan Allah kepada mereka sesuai dengan kehendak Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita hari ini, Yesus juga mau mengajarkan bahwa
Pelayanan itu harus lahir dari hati yang penuh dengan belas kasihan. Ketika melihat orang banyak yang lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala, Yesus tidak hanya merasa iba, tetapi juga bertindak untuk menolong mereka. Belas kasihan yang sejati itu selalu diwujudkan melalui tindakan nyata yang membawa pertolongan, penghiburan, dan juga harapan bagi sesama. Untuk itu, mari kita sebagai orang percaya pada masa kini, firman ini mau menjadi panggilan untuk meneladani Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Kita dipanggil untuk peka terhadap penderitaan orang lain, memberitakan kasih Kristus, serta melayani dengan tulus tanpa membedakan suku, status sosial, maupun latar belakang seseorang. Dengan demikian, melalui kehidupan pelayanan kita, orang lain juga dapat merasakan kasih Allah yang nyata di tengah dunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk itu ada 3 hal penting yang menjadi pegangan untuk kita. Yang pertama, pelayanan Yesus itu berasal dari belas kasihan Allah, di mana Yesus melayani karena hatinya itu tergerak oleh belas kasihan terhadap umat manusia yang merasa lelah, terlantar, dan juga menderita. Belas kasihan Allah ini dinyatakan melalui pengajaran, pemberitaan Injil, dan juga penyembuhan. Dan sebagai orang percaya, kita juga dipanggil untuk memiliki hati yang peka terhadap penderitaan sesama. Kepedulian tidak cukup hanya dengan rasa iba, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata seperti menolong, menghibur, mendampingi mereka yang membutuhkan. Yang kedua, setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi rekan pelayanan Allah. Yesus mengutus dan murid-muridnya untuk melanjutkan karya pelayanannya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah melibatkan para muridnya untuk mewujudkan kasih dan keselamatan bagi dunia. Karena itu, setiap kita, orang Kristen, kita memiliki tanggung jawab untuk melayani sesuai dengan talenta dan panggilan yang diberikan Tuhan, baik di gereja, keluarga, maupun masyarakat. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus melalui perkataan dan juga perbuatan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dan yang ketiga, keselamatan Allah itu membawa pemulihan yang menyeluruh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pelayanan Yesus itu tidak hanya berfokus pada kebutuhan rohani, tetapi juga pada kebutuhan fisik dan juga sosial manusia, di mana keselamatan yang Allah berikan itu mencakup pemulihan seluruh aspek kehidupan. Gereja dan umat yang percaya dipanggil untuk menghadirkan pelayanan yang holistik, yaitu memberitakan Injil sekaligus memberitakan kebutuhan nyata sesama, seperti membantu orang sakit, mendukung yang lemah, dan memperjuangkan kesejahteraan bersama. Untuk itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui firman hari ini, kita belajar bahwa Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Ia peduli pada mereka yang lelah, yang terlantar, dan juga menderita, serta mengutus muridnya untuk melanjutkan pelayanan kasih-Nya. Karena itu, marilah kita sebagai umat Kristen meladani Yesus dengan memiliki hati yang peka terhadap kebutuhan sesama, melayani dengan tulus, dan juga menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya melalui firman kita hari ini dan melalui tindakan nyata kita, orang lain dapat merasakan kasih dan belas kasihan Allah yang nyata. Tuhan Yesus memberkati. Amin.